Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 945. Dewa Tianyun, apakah kamu bahagia? Ye Guan memegang tangan Yinian, merasa cukup rumit. Tentu saja, dia lebih terharu. Dia tersenyum sedikit dan berkata, senang, sangat bahagia. Pikiran manis dan senyuman, selamat Palu, dada Jingan bergetar karena marah, dan wajahnya semerah api arang. Segera setelah kupikirkan, kamu merilis Tianxing Shenhuo versi lanjutan tanpa izin CEO, kamu akan terbakar sampai mati. Ah, marah dadaku sangat menyakitkan. Saat dia berbicara, dia memegang payudaranya dan mengusapnya. Mendengar kata-kata Jingan, Ye Guan buru-buru menatap Jingan. Khawatir, jika kamu menyalakan api ini, apakah kamu akan terbakar? Jingan melotot tajam dan berpikir, melepaskan versi lanjutan dari api Tianxing tanpa izin dari CEO adalah melanggar hukum ilahi. Selain itu, aliansi jahat juga telah menandatangani perjanjian damai dengan peradaban Tianxing kita. Saya pikir saya mengenal Anda ingin dengan sengaja menghancurkan perjanjian damai antara peradaban Tianxing dan aliansi jahat, tapi masalah ini berkaitan erat. Ledakan, sebelum Jingan selesai berbicara, aura kuat tiba-tiba muncul di luar istana di kejauhan. Ye Guan tiba-tiba menoleh dan melihat cahaya putih jatuh dari kedalaman alam semesta di luar, dan dalam cahaya putih itu, seorang wanita perlahan keluar. Wanita itu mengenakan baju besi ilahi seputih salju dan memegang tombak emas. Saat dia berjalan keluar, tekanan yang sangat menakutkan tiba-tiba menyelimuti seluruh alam semesta, yang sangat menakutkan. Ekspresi Ye Guan juga cukup serius. Aura ini sama sekali tidak lemah untuk menghancurkan alam Tao yang kuat. Melihat wanita ini, wajah Jingan tiba-tiba menjadi gelap. Penegak hukum Tianxing. Penegak hukum Tianxing berjalan perlahan ke aula, dan matanya langsung tertuju pada Ye Guan. Ketika dia melihat Ye Guan, dia mengerutkan kening. Siapa kamu? Ye Guan secara alami memahami kata-kata pihak lain, karena dia telah mempelajari bahasa peradaban Tianxing dari Yinian sebelumnya. Ye Guan hendak berbicara ketika Jingan di samping tiba-tiba berkata, dia adalah pelayan Yinian. Pembantu, kamu melirik Jingan dan tidak berkata apa-apa. Wanita itu melirik ke arah Ye Guan, lalu melirik ke arah Ye Guan, matanya dingin. Pelaksana, mengapa kamu menggunakan api ilahi tanpa izin? Yinian berkata dengan tenang, saya tidak sengaja meletakkannya di tempat yang salah. Wanita lapis baja putih itu tiba-tiba mengerutkan kening. Pada saat ini, Jingan buru-buru berjalan ke arah wanita lapis baja putih itu. Dia menarik wanita lapis baja putih itu ke sisi lain, lalu mengeluarkan cincin emas dan menyerahkannya kepada bayi wanita A. Ada puluhan ribu kristal abadi di dalam cincin emas. Melihat pemandangan ini, kelopak mata wanita lapis baja putih itu bergerak-gerak, lalu dia dengan tenang menyimpannya. Dia menatap Yinian dan berkata sambil tersenyum, saat kamu bekerja untuk waktu yang lama, kamu pasti akan membuat kesalahan. Saya mengerti. Kamu Guan? Wanita berbaju besi putih itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, tetapi masalah ini masih agak rumit. Karena kamu sedang menghancurkan alam semesta yang jahat. Alam semesta ini baru saja menandatangani perjanjian damai dengan kita. Jika hal seperti ini terjadi, dampaknya akan sangat buruk. Oleh karena itu, laksanakan dengan satu pikiran. Petugas, silakan ikut saya ke Balai Penegakan Hukum. Yinian mengangguk. Oke. Jingan menghampiri wanita berbaju putih dan bertanya dengan serius. Apakah ini serius? Wanita berbaju putih berkata dengan sungguh-sungguh, sulit untuk mengatakannya.
Karena seseorang dari aliansi jalan jahat telah pergi ke alam ilahi Tianyun untuk meminta penjelasan. Oleh karena itu, hasil akhirnya bergantung pada bagaimana bos menanganinya. Jingan terdiam, ekspresinya sedikit muram. Wanita berbaju besi putih berkata, "Ayo berangkat." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke depannya, dan beberapa sinar cahaya putih langsung menyelimuti beberapa orang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan merasakan cahaya putih muncul di depan matanya. Ketika dia membuka matanya, dia muncul di awan, dan di ujung pandangannya ada sebuah kuil yang sangat megah, sebuah kota. Di awan, seluruh tubuhnya terbuat dari batu kristal putih misterius, yang sangat terang dan mempesona. Ye Guan merasa ngeri saat mengetahui bahwa energi spiritual di sini setidaknya puluhan ribu kali lipat dari alam semesta sebelumnya. Denyut nadi abadi, di tempat ini, setidaknya ada puluhan ribu pembuluh darah abadi. Memalukan, Ye Guan sangat terkejut. Peradaban Tianxing ini sangat kaya. Wanita berbaju besi putih memimpin mereka bertiga menuju aula yang jauh. Ekspresi Jingan sedikit sedih. Ekspresi Yin Yan sangat tenang. Segera, beberapa orang datang ke aula besar. Wanita berbaju putih menoleh ke arah Yin Yan dan berkata, "Masuk." Yin Yan mengangguk dan berjalan menuju aula utama. Saat Ye Guan hendak mengikutinya, wanita berbaju putih menghalanginya, "Kamu tidak bisa masuk." Ye Guan bingung, kenapa? Wanita berbaju putih berkata, "Para tetua tidak memanggilmu." Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Jingan, yang berkata dengan suara yang dalam, "Kami menunggu di sini." Ye Guan berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Wanita berbaju besi putih melirik Ye Guan, lalu berbalik dan melangkah ke samping. Jingan tiba-tiba menarik Ye Guan ke samping dan berkata dengan suara yang dalam, "Menurutku masalah ini tidak sesederhana itu." Ye Guan Dao, bagaimana mengatakannya? Jingan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Saya telah menganalisisnya selama ini. Dalam keadaan normal, peradaban Tianxing kita tidak mungkin menandatangani perjanjian damai dengan aliansi jahat. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini." Setelah mengatakan ini, dia menoleh dan melihat ke aula. "Kita harus bersiap untuk yang terburuk." Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi muram. Pedang King Xuan muncul di tangannya. Jingan meraih lengan Ye Guan dan menggelengkan kepalanya. "Jangan impulsif. Nyawanya tidak akan dalam bahaya. Jika kamu impulsif, itu hanya akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Ups, tunggu saja di sini sementara saya mencari tahu keseluruhan cerita." Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Tidak, kamu boleh ikut denganku." Ye Guan berkata dengan sedikit cemas, "Satu pemikiran." Jingan berkata, "Jangan khawatir, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Pertama-tama, mari kita pahami seluk-beluk masalah ini dan cari tahu dulu mengapa peradaban Tianxing kita menandatangani perjanjian damai dengan aliansi jahat." Setelah mengatakan itu, dia menarik Ye Guan dan berbalik untuk pergi. Beberapa saat kemudian, Jingan membawa Ye Guan ke puncak sebuah gunung, dikelilingi oleh pegunungan yang indah dan air yang jernih. Dengan ratusan bunga bermekaran, sangat indah, seperti negeri dongeng. Jingan membawa Ye Guan ke aula besar, ketika seorang lelaki tua berdiri di depan mereka berdua. Jingan membungkuk sedikit dan berkata dengan sangat sopan, "Sarjana Agung, tolong beritahu saya bahwa Jingan ingin bertemu Dewa Tianyun." Lelaki tua itu membalas isyaratnya sedikit, "Mohon tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah lelaki tua itu pergi,
Jingan berkata, aku sudah memberitahumu sebelumnya, Yinian, bahwa Dewa Awan Surgawi telah menjadi guruku dan Yinian sejak kita masih muda, di alam semestamu, dia setara dengan orang terdekat kita. Yinian membawamu kembali kali ini hanya untuk mengajakmu menemuinya. Gurunya sangat mudah diajak bicara. Jadi kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana jika dia tidak setuju kita bersama Yinian? Jingan tiba-tiba bertanya, apakah kamu sudah melakukannya? Ye Guan terkejut sesaat, lalu ekspresinya membeku. Sial, kenapa gadis ini tiba-tiba melontarkan komentar sinis seperti itu? Jingan berkata dengan serius, Yinian dan aku berada pada pokok permasalahan yang sama. Aku adalah orang yang paling dekat dengannya. Jangan sembunyikan apapun dariku, mengerti? Kamu Guan? Jingan menarik lengan baju Ye Guan dan bertanya, apakah ada? Wajah Ye Guan dipenuhi garis-garis hitam. Kami tidak bersalah. Jingan menghela nafas dengan suara rendah. Mengapa tidak membuat nasi dari nasi mentah saja? Kamu Guan? Takut Jingan akan menanyakan pertanyaan lain tentang harimau dan serigala? Ye Guan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Apakah Dewa Awan Langit kuat hari ini? Jingan berkata dengan tenang. Berdasarkan nilai kekuatan duniamu, dia seharusnya mampu membunuh setidaknya 10 alam penghancur Dao dalam sekejap. Ye Guan tampak terharu. Luar biasa, ini benar-benar bos. Peradaban Tianxing, pantas saja peradaban ini tak terkalahkan di alam semesta selama bertahun-tahun. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba keluar. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua, tolong. Jingan mengangguk, lalu menarik Ye Guan ke dalam. Setelah memasuki aula utama, Ye Guan melihat seorang wanita berpakaian putih, berusia sekitar 20 tahun, dan keanggunannya tiada taraf, tidak seperti yang seharusnya dia miliki dunia. Di depannya ada buku-buku kuno emas yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Awan Surgawi, Jingan membawa Ye Guan menemui Tuan Tianyun, dan dia membungkuk sedikit, guru. Dewa Tianyun tersenyum tipis, tenang dan anggun, duduklah. Jingan duduk dan hendak berbicara ketika Dewa Tianyun tiba-tiba menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, kamu berasal dari peradaban mana? Ye Guan sedikit terkejut, rupanya, pihak lain telah mengetahui bahwa dia bukanlah buah dari peradaban Tianxing. Penyembunyian auranya oleh Taye tidak ada gunanya lagi. Harus ditingkatkan lagi. Bolaku sakit, Ye Guan menarik kembali pikirannya, dan kemudian membungkuk sedikit. Halo Tuhan, saya berasal dari Guangxuan Universe. Dewa Tianyun tersenyum dan berkata, duduklah juga. Setelah Ye Guan duduk, Dewa Tianyun mengambil teko di sebelahnya dan menuangkan secangkir untuknya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, ini adalah teh Tianyun Ling yang saya tanam sendiri. Silakan mencobanya. Ye Guan terkejut melihat pihak lain bersikap begitu sopan. Itu benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Karena menurutnya, peradaban Tianxing sangat kuat sehingga mereka harus bangga padanya. Belum lagi orang di depannya, dia masih seorang pria kuat yang sangat menakutkan. Setelah masuk, wanita di depannya memberinya perasaan yang tak terduga. Ye Guan menarik kembali pikirannya, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Teh masuk ke perutnya dan menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya seperti arus hangat. Ye Guan sedikit terkejut. Jingan tersenyum dan berkata, teh ini memiliki fungsi memurnikan tubuh dan jiwa. Ye Guan Dao, itu dia. Dewa Tianyun tersenyum dan berkata, tubuh dan jiwamu sangat murni, yang sangat jarang terjadi bahkan di antara kita. Karena itu,
Dia menuangkan minuman lagi untuk Ye Guan, lalu berbalik untuk melihat ke samping Jingan, pergi ke aula penegakan hukum dan awasi. Jika ada gerakan, kembalilah dan laporkan. Jingan mengangguk. Oke, karena itu, dia mengedipkan mata pada Ye Guan, lalu berdiri dan pergi. Setelah Jingan pergi, Dewa Tianyun memandang Ye Guan. Kamu datang ke sini hanya untuk berpikir. Ye Guan mengangguk. Ya, dia tahu bahwa dia akan langsung ke pokok permasalahan. Dewa Tianyun berpikir sejenak, lalu berkata, peradaban Tianxing kita memiliki hukum ketuhanan yang menetapkan bahwa wanita dari peradaban Tianxing tidak boleh menikah dengan peradaban asing. Jika ada yang berani melanggarnya, tubuh spiritualnya akan segera dibakar dan miliknya jiwa akan dipenjarakan hingga ruh dan jiwanya musnah. Setelah mengatakan ini, dia berhenti dan berbicara dengan lembut. Sebelum Anda masuk, saya melihat kekuatan Anda. Dengan segala hormat, kekuatan Anda saat ini tidak cukup untuk menantang keajaiban ilahi peradaban Tianxing. Jika Anda bersikeras, jika bersamanya, hasil akhirnya kemungkinan besar akan menjadi sebuah tragedi, yang akan merugikan Anda dan dia. Ye Guan terdiam. Dewa Tianyun berkata lagi, saya tidak mengerti perasaan alam semesta Anda. Tetapi menurut saya jika Anda benar-benar mencintai orang lain, Anda harus memikirkan orang lain dan diri Anda sendiri. Ini sangat realistis di era manapun dan di peradaban manapun. Terutama peradaban Tianxing kita. Peradaban Tianxing kita hampir tidak pernah menemui lawan. Oleh karena itu, peradaban kita meremehkan peradaban asing sayang sekali. Situasinya saat itu. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sejak zaman kuno, ada beberapa contoh wanita yang jatuh cinta dengan peradaban asing di peradaban Tianxing kita. Tetapi hasil akhirnya adalah tragedi. Saya tidak ingin terjadi apa-apa pada kamu. Tentu saja, aku menyukaimu hanya karena pikiranmu. Aku tidak ingin terjadi apapun padamu. Jadi, meskipun aku menghormati hubungan di antara kalian, aku minta maaf karena aku tidak bisa menyetujui keberadaanmu bersama-sama. Saya harap Anda bisa mengerti. Bab 946. Jika kamu merasa tidak bahagia, datang dan pukul aku. Saat Dewa Tianyun selesai berbicara, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Ye Guan tidak berbicara, tetapi diam-diam mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Lalu berkata, saya dapat sepenuhnya memahami kekhawatiran Sang Shen. Saya juga tahu bahwa persiapan saya untuk datang ke peradaban Tianxing kali ini tidak cukup. Saya belum sepenuhnya siap menghadapi kesulitan yang mungkin saya hadapi selanjutnya. Namun saya tetap di sini. Dewa Tianyun tersenyum dan berkata, kenapa, Ye Guandao? Karena aku ingin aku datang. Dan aku harus datang. Sekarang kekuatanku memang tidak cukup. Tapi setidaknya aku harus memiliki sikap. Dewa Tianyun mengangguk. Lalu berkata, saya melihat sikap Anda. Anda adalah orang yang bertanggung jawab. Tetapi ini tidak mengubah kesulitan yang akan Anda hadapi selanjutnya. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, saya punya ide, apakah Anda ingin mendengarnya? Ye Guan mengangguk. Oke, Dewa Tianyun mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya, lalu dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Apakah itu hukum para dewa atau hukum peradaban kosmik lainnya? Itu hanya membatasi orang biasa. Selama mereka ada cukup kuat, hukum apapun sebenarnya hanyalah hiasan. Jadi saya harap Anda meningkatkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Dan ketika Anda sudah cukup kuat, maka tidak akan menjadi masalah besar bagi saya untuk pergi ke balai penegakan hukum untuk Anda. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata,
Jika Anda setuju dengan metode ini dan meningkatkan kekuatan Anda, saya dapat membantu Anda. Misalnya, Anda dapat tinggal di sini untuk belajar dengan Yinian dan Jingan. Kamu melirik Dewa tertinggi Tianyun, dan kemudian berkata, Dewa Sang, tingkat kekuatan apa yang harus saya capai agar dianggap serius oleh peradaban Tianxing? Dewa Tianyun berpikir sejenak dan berkata, kamu hampir mencapai levelku. Tapi menurutku itu seharusnya tidak sulit bagimu. Kamu memiliki bakat yang hebat dan garis keturunan yang sangat istimewa. Jika diberi waktu, pencapaianmu pasti akan sangat tinggi. Belajar di sini, setelah Ye Guan berpikir sejenak, dia mengangguk, menurutku tidak apa-apa. Dewa Tianyun tersenyum tipis. Kalau begitu, kamu tinggal di sini mulai sekarang. Selama kamu tidak meninggalkan Gunung Tianyunku, kecil kemungkinannya mereka akan menemukan identitasmu. Itu tidak bagus. Saat ini, Jingan tiba-tiba berlari masuk dan berkata dengan tergesa-gesa, ya Tuhan, mereka akan membakarnya sampai mati. Mendengar ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba duduk. Alis Dewi Tianyun Dai juga mengerutkan kening. Jangan cemas, tolong bicara pelan-pelan. Wajah Jingan sedikit muram. Dia menatap Ye Guan dan berkata, mereka tahu identitas manusiamu. Dewa Tianyun sedikit bingung. Bagaimana mungkin? Metode penyembunyiannya sangat pintar. Selain aku, hanya dewa penguasa yang dapat melihatnya. Berbicara tentang ini, dia mengerutkan kening dan berkata, aliansi jahat. Jingan mengangguk, ya, pada saat ini, lelaki tua di luar tiba-tiba masuk. Dia melirik ke arah Ye Guan. Matanya tidak sebaik sebelumnya, tetapi memiliki sentuhan dingin. Dia berjalan langsung ke arah Dewa Tianyun dan membungkuk sedikit. Tuhan, hukum petugas penegakan Cui Yin dari Balai Penegakan Hukum meminta audiensi. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, wajah Jingan tiba-tiba menjadi gelap. Cui Yin, Aula Penegakan Hukum memiliki seorang Master Aula dan 3 petugas penegak hukum. Seluruh Aula Penegakan Hukum adalah tokoh terkenal di peradaban Tianxing karena mereka berspesialisasi dalam penegakan hukum dan metode mereka sangat keras dan kejam serius terjadi. Tapi kali ini petugas penegak hukum datang sendiri, jelas untuk Ye Guan. Memikirkan hal ini, Jingan mau tidak mau melirik ke arah Ye Guan di samping dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak menyangka segalanya akan tiba-tiba menjadi tidak terkendali datang ke peradaban Tianxing bersama Yinian. Dewa Tianyun melirik Ye Guan, lalu berkata dengan tenang, silakan masuk, petugas penegak hukum. Orang tua itu membungkuk sedikit dan mundur. Ye Guan tidak cemas, karena dia tahu bahwa menjadi cemas sekarang hanya akan menyebabkan lebih banyak kekacauan. Dan target utama peradaban Tianxing tetaplah dia. Selain itu, identitasnya tiba-tiba terungkap, dan dia pasti ada hubungannya dengan aliansi jahat. Semakin saya cemas sekarang dan semakin banyak konflik yang saya alami dengan peradaban Tianxing, aliansi jahat akan semakin bahagia. Tenang, pikirkan tindakan penanggulangannya. Melihat Ye Guan begitu tenang, kilatan apresiasi muncul di mata Dewa Tianyun di sampingnya. Pada saat ini, seorang pria parubaya masuk. Pria itu tinggi dan kurus, mengenakan jubah lebar, dan matanya berbentuk segitiga, seperti harimau jahat. Petugas penegakan hukum Cui Yin berjalan langsung ke arah Dewa Tianyun. Dia membungkuk sedikit dan berkata, Tuhan, permisi. Dewa Tianyun berkata langsung, di mana Yinian sekarang? Petugas penegak hukum menjawab, dia telah dibawa ke platform penegakan hukum dan sedang bersiap untuk dieksekusi.
Tianyun Sangsheng berkata, "Dia milikku." Petugas penegak hukum tidak rendah hati atau sombong. Dia melanggar hukum ilahi. Dewa Tianyun menyipitkan matanya sedikit. Hukum ilahi? Mengapa hukum ilahi diberlakukan? Bukankah hanya manusia yang melanggarnya? Mendengar ini, wajah petugas penegakan hukum Cui Yin langsung berubah dingin. "Ya Tuhan, jika Anda melanggar hukum ilahi hanya dengan satu pikiran, wajar jika istana penegakan hukum kami mengambilnya. Kami tidak hanya harus membawanya, tetapi juga mengambil semut peradaban tingkat rendah ini." Saat dia berbicara, dia melihat ke samping Ye Guan dengan tatapan tajam seperti pisau, dan hendak mengambil tindakan dengan paksa. "Lancang!" Dewa Tianyun tiba-tiba berteriak, dan dia mengambil langkah ke depan. Dalam sekejap, wajah petugas penegak hukum tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, tekanan tak terlihat langsung menyelimuti dirinya. Pembuluh darah di dahinya menyembul, seolah-olah akan pecah, dan wajahnya sangat berubah saat ini, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Melihat adegan ini, Ye Guan tampak terharu. Petugas penegak hukum Cui Yin setidaknya berada pada level penghancuran Dao, atau bahkan lebih tinggi. Namun, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Dewa Tianyun. Sungguh keterlaluan, Tuhan. Tolong tunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar aula. Dewa Tianyun memandang keluar aula dengan acuh tak acuh. "Jika kamu tidak melihat pikiran apapun dalam 10 napas, aku secara pribadi akan melanggar semua hukum ilahi. Jika kamu tidak bahagia, datang dan pukul aku." "Kamu Guan, mengapa?" Sebuah desahan tiba-tiba terdengar di luar aula. Segera, cahaya putih tiba-tiba jatuh di pintu aula. Di dalam cahaya putih, ada sebuah pikiran. Yin Yan dengan cepat berlari ke aula, lalu melompat ke pelukan Dewa Tianyun, dan berkata dengan penuh semangat, "Guru." Dewa Tianyun dengan lembut mengusap kepala Yin Yan. Matanya penuh cinta. Dia melirik petugas penegak hukum tidak jauh dari sana, melambaikan lengan bajunya, dan yang terakhir langsung terlempar dari aula. Petugas penegak hukum menundukkan kepalanya sedikit. Wajahnya sangat suram, dan niat membunuh di matanya sama nyatanya dengan kenyataan. Namun, dia menekan kepalanya sangat rendah dan tidak melakukan serangan. Dia juga membungkuk dalam-dalam sebelum mundur perlahan. Di dalam istana, sebuah pikiran tiba-tiba menarik Ye Guan untuk berjalan menuju Dewa Tianyun. Wajahnya memerah. "Guru, dia adalah suami mertuaku." Melihat penampilan Yin Yan, Dewa Tianyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia dengan lembut mengusap kepala Yin Yan, lalu menoleh ke samping Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, "Orang yang kamu pilih sangat baik." Mendengar ini, dia langsung gembira dan memeluk Dewa Tianyun dengan erat. Dia adalah buah yang dipetik dari pohonnya oleh Dewa Tianyun. Dia telah belajar dengan Dewa Tianyun sejak dia lahir. Di alam semesta Guangxuan, Dewa Tianyun setara dengan kerabat terdekatnya. Kali ini dia membawa Ye Guan kembali hanya untuk mendapatkan Ye Guan dikenali oleh wanita di depannya. Sebelum kembali, dia masih sedikit gugup karena takut Ye Guandeng tidak dikenali oleh gurunya. Namun kini, setelah mendengar perkataan gurunya, dia begitu gembira, seolah-olah dia baru saja makan 100 ekor domba. Dewa Tianyun tiba-tiba berkata, "Kamu dan Jingan keluar dan tunggu sementara aku berbicara dengan suami mertuamu." Yin Yan berkedip, "Bolehkah aku mendengarkan?" Dewa Tianyun tersenyum dan berkata, "Tidak." Saya berpikir sedikit tak berdaya. Oke, saat dia mengatakan ini, dia mengedipkan mata pada Ye Guan, yang tersenyum dan mengangguk.
Sebuah pikiran menarik Jingan dan berbalik untuk pergi. Dia sangat lega terhadap Ye Guan, karena suaminya sangat pintar dan gurunya juga sangat pintar. Keduanya orang pintar, jadi pasti tidak akan ada konflik. Setelah Jingan dan Yinian pergi, Dewa Tianyun berkata dengan lembut, terlihat bahwa dia sangat menyukaimu. Ye Dian mengangguk, tapi tidak berkata apa-apa. Tianyun Sangsheng berkata, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Ye Guandao, identitas saya terungkap mungkin karena aliansi jahat. Dewa Tianyun mengangguk. Peradaban Tianxing kami telah menandatangani perjanjian damai dengan aliansi jahat. Alasan mengapa kami menandatangani perjanjian damai adalah karena Tuan Tianxing kami memiliki masalah di alam semesta Wujian. Ye Guan tiba-tiba penasaran, apakah ada yang salah? Dewa Tianyun mengangguk. Masalah ini adalah rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada orang luar. Tetapi Anda adalah ayah mertua saya. Jadi saya tidak akan memperlakukan Anda sebagai orang luar. Pada tahun-tahun awal, Tuan Tianxing sedang melipat alam semesta. Secara tidak sengaja menemukan alam semesta, waktu dan ruang khusus, yang kita sebut alam semesta tanpa batas. Alam semesta tanpa batas ini sangat istimewa, dan tidak ada pergerakan langit atau api. Belakangan, Tianxing Zhu telah mempelajari alam semesta tanpa batas ini, tetapi belum ada kemajuan. Kemudian, dia memasukinya sendirian tanpa memberitahu kami, dan terakhir kali dia menghubungi kami belum lama ini, dan dia meninggalkan satu paragraf untuk kami, tidak memasuki alam semesta Wujian. Sejak saat itu, kami tidak dapat lagi menghubunginya. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, selama bertahun-tahun, kami telah mencoba untuk memecahkan alam semesta tanpa batas. Tetapi belum ada kemajuan. Sampai beberapa waktu yang lalu, aliansi jahat datang mencari kami. Roh jahat mereka Dewa Dharma mengatakan bahwa kita dapat mengungkap rahasia alam semesta tanpa batas. Ye Guan sedikit penasaran. Dewa Dharma roh jahat. Dewa Tianyun mengangguk. Ada 4 orang yang sangat berkuasa dalam aliansi jalan jahat. Yang pertama adalah penguasa istana pertama jalan jahat. Orang ini sangat misterius dan kita belum pernah melihatnya. Yang kedua adalah penguasa dari jalan jahat istana kedua. Orang ini sangat misterius. Nama orang tersebut adalah Qiu Baiyun. Aliansi jalan jahat dapat berkembang dalam skala besar dan mempengaruhi peradaban alam semesta tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Yang ketiga adalah jalan jahat alam semesta jahat. Kekuatan orang ini. Omong-omong, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Ye Guan sedikit terkejut. Bagaimana dengan orang jahat ini? Dewa Tianyun berkata dengan suara yang dalam, jalan jahat ini sangat tidak biasa. Setelah dia berkultivasi secara ekstrim, dia dengan tegas melepaskan kultivasinya, memilih untuk dilahirkan kembali, dan berlatih lagi. Dia telah menembus batas kemampuannya sendiri. Tahun itu, kami telah menyelidiki bahwa jalan jahat ini telah terlahir kembali dan dikembangkan selama 9.999 kehidupannya. Pihak lain sekarang harus berkultivasi di kehidupan terakhir. Jika kehidupan terakhir ini berhasil, maka dia akan sepenuhnya sempurna, mengintegrasikan budidaya semua generasi, dan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak diketahui. Dengan kata lain, dia mungkin mencapai tingkat ke-6 yang legendaris. Peradaban kosmik, tentu saja, hanya dugaan. Keabadian, reinkarnasi dan membangun kembali. Ye Guan sedang berpikir keras. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya melebar, dan dia tiba-tiba berdiri.
bersambung.